Setelah upaya pencarian satu siswa SMP Negeri 7 Mojokerto yang hilang terseret ombak di Pantai Drini Gunung Kidul, Yogyakarta masih terus dilakukan. Upaya pencarian terkendala kuatnya arus di bawah laut. Tim SAR memperluas area pencarian korban dari sebelumnya hanya difokuskan di sekitar TKP, kini melebar hingga jarak 100 meter dari lokasi kejadian. Selain tim SAR, upaya pencarian turut dibantu sejumlah nelayan Pantai Drini. Namun dikencangnya arus bawah laut membuat tim SAR hanya bisa melakukan pencarian di area permukaan dan tak bisa dengan pola penyelaman. Berhasil mengangkat 3 korban menggunakan alat selam, tapi untuk sore hari ini kita hanya mencari di permukaan karena arus laut yang bawah itu cukup kuat. Jadi untuk sore hari ini kita tidak menggunakan alat selam, tapi kita menggunakan snorkeling. Kita turunkan 13 personel dan untuk area pencarian kita perluas daripada tadi pagi. Kalau tadi pagi hanya seputaran TKP kurang lebih 20 hingga 30 meter. Sekarang mencapai 50 meter hingga lebih. Sebelumnya 13 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto terseret ombak di Pantai Drini Gunung Kidul, Yogyakarta pada Selasa pagi. Belasan siswa tersebut terseret ombak hingga ke tengah laut. Menggunakan perahu jukung, petugas SAR langsung berupaya menyelamatkan korban. 9 korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke tepi pantai. Namun 3 siswa ditemukan meninggal dunia dan 1 lainnya hilang. Informasi selengkapnya terkait upaya pencarian satu siswa SMP Negeri 7 Mojokerto yang hilang terseret ombak Pantai Drini, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Ahmadi. Selamat malam, Ahmadi. Bagaimana informasi terkini soal pencarian satu korban hilang? Apakah sudah ada titik terang? Ya, Ibrahim dan juga pemirsa dapat kami laporkan bahwa untuk proses pencarian pada Selasa malam ini hanya dilakukan melalui pemantauan dari pos SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul dan melakukan penyisiran di sekitar Pantai Drini lokasi kejadian. Karena jarak yang sangat terbatas untuk pandangan, petugas SAR sendiri hanya melakukan pemantauan di sepanjang Pantai Drini. Seperti itu, Ibrahim. Hanya pemantauan. Ini siapa saja yang dilibatkan dalam pencarian, Ahmadi? Ya, untuk proses pencarian sendiri memang tidak hanya dilakukan dari tim SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul, namun juga dari kepolisian, TNI, Polairut, dan juga dibantu nelayan setempat. Seperti itu. Ahmadi, apakah betul ini para korban diduga berenang di area yang berbahaya? Sebuah palung atau seperti apa, Ahmadi, informasinya? Ya, informasi yang kami dapatkan seperti itu. Jadi pada Selasa pagi tadi sebenarnya rombongan ini dijadwalkan masih sarapan tiba di Pantai Drini. Namun belasan siswa ini informasinya langsung menuju ke kawasan pantai dan mereka sebelumnya berenang di sisi timur Pantai Drini yang memang lokasinya lebih dangkal. Namun tidak berapa lama mereka terseret ombak dan terbawa masuk di kawasan Rip Current atau di sekitar Palung, di mana di area tersebut memang untuk arus menuju ke lautan cukup kuat hingga belasan siswa ini terseret sampai ke tengah. Seperti itu. Ahmadi, 3 korban meninggal yang ditemukan apakah sudah teridentifikasi, diserahkan pada keluarga, dan bagaimana kondisi korban yang selamat? Ya, untuk 3 korban yang ditemukan meninggal pada Selasa pagi tadi, pada sore tadi sudah dipulangkan menuju rumah duka di Mojokerto. Dan dari 9 siswa yang sempat dievakuasi, 2 diantaranya harus dibawa ke rumah sakit Sarjito karena kondisi mereka yang semakin menurun, dan 2 siswa lainnya akhirnya dipulangkan ke Mojokerto untuk dirawat di sana berdasar keterangan dari pihak rumah sakit. Seperti itu. Baik, terima kasih Ahmadi untuk laporan Anda langsung dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Saudara, jelang pergantian Tahun Baru Imlek, Wihara Dharma Bakti di Glodok, Jakarta Barat
buka 24 jam bagi mereka yang ingin beribadah.